Shalom Awesome Kids. Kita akan ada acara fellowship secara live via Zoom pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 13 WIB. Adik-adik, yuk semua kita bergabung di acara ini. Dan untuk mendapatkan ID Zoom atau link, jangan lupa cek description box di bawah video ini. See you there. God bless you. Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Awesome Kids, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kalian apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Give applause to Jesus. Yeay. Wah, hari ini Kak Diana sangat senang dan bersyukur karena bisa bertemu lagi bersama adik-adik di ibadah online Awesome Kids. Nah, adik-adik, Kakak berdoa ya agar kita semua dapat terus sehat. Untuk adik-adik mungkin yang hari ini sedang kurang sehat, Kakak juga selalu mendoakan agar bisa cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk adik-adik yang hari ini sehat, terus jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, makan vitamin dan buah-buahan, dan juga memakai masker setiap kali adik-adik keluar rumah. Oke? Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Diana mau ingetin ya, untuk adik-adik yang belum subscribe YouTube channel Awesome Kids, yuk boleh di-subscribe YouTube channel ini. Dan adik-adik, bagi yang belum follow Instagramnya Awesome Kids, boleh di-follow ya di glow.awesomekids. Dan untuk adik-adik yang membutuhkan pertolongan doa atau yang ingin didoakan, bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini. Dicatat ya. Oke. Selain itu, adik-adik juga bisa kirimkan permohonan doa adik-adik melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Oke adik-adik, semua sudah siap ya untuk memulai ibadah kita? Yang siap katakan, yes, yes, yes. Wah, Kak Diana lihat semuanya udah siap nih. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, yuk kita bersatu di dalam doa. Silakan ambil posisi yang terbaik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga kalau hari ini
Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah. Biarlah kiranya Tuhan, melalui ibadah ini, kami semakin merasakan Tuhan dan kami memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus terus ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau yang memberkati serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Wah adik-adik, hari ini adalah minggu keempat. Nah, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Diana mau kasih sedikit nih gambaran tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang Yesaya. Yuk semuanya sama-sama katakan Yesaya ya bareng kakak. 1, 2, 3. Yesaya. Ya, adik-adik tahu siapa itu Yesaya? Pasti penasaran kan? Nah, adik-adik, Yesaya adalah orang yang pernah bertemu sama Tuhan Yesus loh. Dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun, adik-adik, Yesaya merasa dirinya itu tidak layak untuk bertemu Tuhan karena dia itu berdosa. Tapi kabar baiknya nih, Tuhan memberikan pengampunan dan Yesaya mau untuk diutus Tuhan. Wah, keren banget ya adik-adik. Jadi, adik-adik, walaupun mungkin kita belum pernah nih bertemu sama Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan langsung, tapi tahu nggak sih adik-adik, kita bisa bertemu dan mendengarkan Tuhan melalui doa. Ya, siapa di sini adik-adik yang rajin berdoa? Coba angkat tangannya. Wah, good. Semua rajin berdoa ya. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita ingin dekat dan berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, Kak Diana mau ajak kita semua untuk angkat pujian ini. Are you ready? Come on! Yuk adik-adik nyanyikan pujian dengan sukacita. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi adik-adik. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik gimana? Semua bersuka cita kan hari ini? Coba Kak Diana mau lihat nih senyum manisnya. Wah, semuanya memberikan senyum yang manis. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Good. Oke, adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Harus semangat ya. Oke, sekarang duduk yang manis semuanya. Siapkan hati, pikiran, dan telinga kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat lagu ini. Kita mau nyanyikan buat Tuhan. Nyanyikan dari hatimu yang paling dalam. Dan kita mau angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya.
Tuhan. Yeay! Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless you. Bye-bye. Shalom, Prince and Princesses. How are you today? Dahsyat luar biasa. Anak-anak Awesome Kids yang luar biasa, ketemu lagi sama Kak Ebi di minggu keempat ini. Wah, nggak terasa ya adik-adik ya. Kita sudah mau memasuki minggu terakhir di bulan ini. Sekarang bulan ini ada 5 minggu, jadi hari ini minggu keempat. Nah, adik-adik, kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum menyampaikan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Ayo kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama lewat online untuk kami beribadah hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya urapannya dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan memenuhi kami semua dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, siapa yang masih ingat? Kan sepanjang bulan ini kita belajar tokoh-tokoh Alkitab ya. Coba siapa yang ingat? Di minggu pertama belajar tentang siapa tokoh Alkitabnya? Ya, betul, tentang Nehemia, seorang yang mempunyai visi. Minggu kedua siapa? Betul, tentang Elia, seorang yang tidak pernah gentar. Minggu ketiga siapa? Betul, tentang Elisa, seorang yang terhormat. Nah, di minggu yang keempat ini, kakak akan membawakan tokoh Alkitab yang juga luar biasa, yang seorang yang sangat berani, yaitu Yesaya, ya, seorang yang berani. Yuk kita lihat firman Tuhannya. Adik-adik buka Alkitabnya di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tahu kan? Jadi di zaman Nabi Yesaya ini, adik-adik, Nabi Yesaya ini menyadari bahwa bangsa Israel itu dan dirinya berdosa di hadapan Tuhan.
karena bangsa Israel tidak berlaku setia kepada Allah. Dan Allah sangat murka dengan bangsa Israel. Dan Nabi Yesaya menyadari hal itu. Maka dari itu Nabi Yesaya minta ampun sama Tuhan atas semua dosa yang dilakukan Nabi Yesaya maupun bangsa Israel. Dia menyadari bahwa dia najis bibir dan bangsa Israel adalah bangsa yang najis bibir di hadapan Tuhan. Dan dia pun melihat Tuhan dan dia mengalami apa yang kemuliaan Tuhan itu Nabi Yesaya mengalami, dan dia siap untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan untuknya. Dia siap untuk diutus oleh Tuhan ketika Tuhan memerintahkannya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini Nabi Yesaya melihat Tuhan dan dia mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan berarti apa yang dialami oleh Nabi Yesaya, adik-adik percaya nggak? Kita juga bisa mengalaminya. Kakak dan adik-adik bisa mengalami. Kita bisa mendengar Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat Tuhan dan kita mau merasakan hadirat Tuhan, ada 4 hal yang harus adik-adik dan kakak lakukan. Yang pertama, kalau adik-adik mau melihat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, yang pertama adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik tahu doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Dan semakin banyak adik-adik berdoa, semakin adik-adik akan mengalami hubungan yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Dan jangan lupa adik-adik, ketika kita berdoa, kita akan merasakan begitu dekatnya kita sama Tuhan. Makanya dibilang kalau kita hubungan kita itu hanya sejauh doa. Hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Semakin sering adik-adik berdoa kepada Tuhan, semakin setia adik-adik berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan semakin dekat dengan adik-adik dan adik-adik bisa melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Amin. Oke, yang kedua, kalau adik-adik mau melihat Tuhan, mau merasakan Tuhan, yaitu dengan beribadah. Ibadah nih yang seperti hari ini kita lakukan, walaupun lewat online, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira, kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, dengan ibadah ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Dan begitu ada kuasa, mujizat, sukacita di hati kita, maka kita merasakan Tuhan, melihat Tuhan, merasakan hadiratnya. Amin. Oke, yang ketiga, kalau adik-adik mau merasakan melihat Tuhan, adik-adik yang ketiga adalah rajin-rajin memuji Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat adik-adik, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Artinya ketika kita sering memuji menyembah Tuhan, maka Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yuk, kita senangkan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang keempat adik-adik, yang terakhir adalah adik-adik bisa merasakan hadirat Tuhan ketika adik-adik punya masalah. Kenapa? Karena ketika kita ada masalah, pasti kita akan selalu berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Seperti itu, ya kan? Ketika kita ada pergumulan hidup, pasti kita datang sama Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita beribadah, kita merasakan hadirat Tuhan. Bahkan ketika kita ada persoalan, kita bisa merasakan ada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, maka dari itu Nabi Yesaya aja bisa melihat Tuhan secara langsung. Kita pun demikian. Mungkin tidak secara langsung kita melihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan ada di dekat dengan kita. Amin. Oke adik-adik, yuk, siapa yang mau lebih lagi kita merasakan hadirat Tuhan? Saya, yes. Kalau begitu, adik-adik harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, dan apapun pergumulanmu selalu datang kepada Tuhan. Yes, haleluya. Oke adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, baik adik-adik, sebelum kita berdoa,
Kakak akan bacakan ayat hafalannya pada hari Minggu ini. Siapkan ayat hafalannya di Yesaya 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Siapa yang siap diutus Tuhan? Saya. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Saya. Adik-adik, sedari kecil pun kalian bisa melayani Tuhan. Amin. Ketika kalian menjadi saksinya Tuhan yang hidup, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oke? Yuk, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Biarlah kami selalu setia di dalam doa-doa kami, di dalam ibadah kami, di dalam penyembahan kami, bahkan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah kami dan utuslah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.